Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya, Romo Justinus Eko Yuniarto SCY dari Bandar Lampung, pada Renungan Singkat Dehonian, edisi Senin 20 Maret 2017, yang bertepatan dengan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Mari kita dengarkan bacaan Injil pada hari ini, yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Tokoh Yusuf tidak banyak diceritakan di dalam Injil. Dia dikenal sebagai tokoh yang tanpa kata. Matius menggambarkannya sebagai seorang suami yang tulus hati dan selalu menjaga nama baik orang lain, seperti yang kita lihat dan kita dengar tadi dalam ayat 19. Ia adalah pribadi yang penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Amat jelas dia mempertimbangkan itu, bahkan sampai terbawa dalam mimpi. Dia adalah pribadi yang taat kepada kehendak Allah, terungkap dalam ayat yang ke-24 tadi. Ketiga hal inilah yang merupakan keutamaan yang dimiliki oleh Santo Yusuf, sehingga ia dipilih oleh Allah untuk mendampingi Bunda Maria dalam mengasuh dan membesarkan Yesus, Putra Allah itu. Para sahabat Resi, keutamaan Santo Yusuf yang paling utama, yang paling menonjol dan tampak adalah ketaatannya kepada Allah. Ia tidak berargumentasi panjang-panjang dengan Allah. Ketika diingatkan dalam mimpi, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa." Mendengar kalimat itu, Yusuf tanpa ragu-ragu lagi, maka dia langsung melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Tampak sekali bahwa keutamaan Santo Yusuf yang paling menonjol adalah ketaatannya kepada Allah. Para sahabat Resi, Allah tentunya sudah punya rencana mengenai keselamatan untuk umat manusia. Allah juga punya rencana terhadap Yusuf, dan Yusuf sendiri juga punya rencana, dan dia mengambil keputusan yang didasarkan pada ketulusan hatinya. Tetapi ketika Tuhan Allah menghendaki, ia juga melakukan sesuatu yang Allah inginkan. Ia taat sepenuhnya. Ia rela untuk meninggalkan dan menanggalkan kepentingannya sendiri. Ia lebih memilih mengutamakan yang menjadi kehendak Allah. Sebagai pria yang bebas, dia bisa saja meninggalkan Maria secara diam-diam. Dan itu memang sudah direncanakan awalnya. Tetapi begitu Allah menyapa dia, dia yakin bahwa inilah kehendak Allah, dan inilah yang harus dilakukan sebagai seorang
pria yang sejati. Dan sebagai pria yang sejati, dia begitu bertanggung jawab, mengerti apa yang dikehendaki Allah, dan dia tahu, yakin betul bahwa yang ia lakukan berdasarkan kehendak Allah. Para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, keluarga itu akhirnya menjadi keluarga kudus bersama dengan Maria dan Yesus yang hadir di tengah-tengahnya. Para sahabat Resi, sikap tulus dan rendah hati seperti Santo Yusuf ini sangat membantu terwujudnya kehendak Allah, terwujudnya karya keselamatan Allah. Maka sikap tulus, sikap rendah hati yang dihidupi oleh Santo Yusuf kiranya juga menjadi teladan bagi hidup kita. Tidak ada sikap yang lebih baik ketimbang itu. Tulus, rendah hati, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, menyingkirkan apa yang menjadi kepentingan dan kehendaknya sendiri, melulu melakukan kehendak Allah. Kalau kita mau mengamati dewasa ini, amat sulit menemukan orang yang tulus hati. Ada, tetapi tidak banyak. Malah begitu banyak orang yang pandai untuk mengelabui kita, untuk bersandiwara di depan publik. Orang yang sepertinya baik ternyata malah menusuk kita dari belakang. Orang yang sepertinya tampil manis, tampil baik, tetapi ternyata hatinya jahat, sikapnya licik dan sebagainya. Para sahabat Resi, pada zaman ini, ketulusan dan kerendahan hati mahal harganya. Kita bisa melihat dalam masyarakat kita, dalam dunia kita pada zaman ini, orang begitu mudah untuk memakai topeng, memoles hidup, sehingga orang tampil bukan apa yang menjadi sikap dan sifat aslinya, tetapi tampil dengan topeng-topengnya. Maka kita bisa belajar dari Santo Yusuf yang kita dengar dalam Injil hari ini, dikisahkan oleh Matius pada hari ini. Mari kita juga mohon rahmat dari Allah, supaya kita bisa meneladan keutamaan-keutamaan hidup Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria ini. Kita juga berdoa untuk para suami, kita berdoa untuk para bapak, supaya mereka juga mampu untuk meneladani sikap hidup Santo Yusuf ini, supaya punya sikap yang tulus, rendah hati, dan taat kepada kehendak Allah. Kalau semua bapak, semua suami bersikap seperti Santo Yusuf, yang tulus, rendah hati, dan taat pada kehendak Allah, maka kegembiraan untuk keluarga pasti akan terwujud. Dan tentunya para ibu, para istri juga harus memiliki sikap yang sama seperti Bunda Maria tentunya, sehingga ketika keduanya bersinergi, Yesus hadir di tengah-tengahnya. Allah memimpin keluarga itu. Maka para sahabat Resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya mengajak mari kita bersama-sama meneladan kerendahan hati dan sikap tulus serta taat yang dimiliki oleh Santo Yusuf ini. Kita berdoa supaya kita mampu untuk hidup seperti yang dihidupi oleh Santo Yusuf. Ia manusia yang tidak banyak berkata-kata, tetapi berbuat begitu besar untuk karya keselamatan Allah. Kata-kata nampaknya tidak lagi perlu, dan yang perlu adalah sikap hidup seperti yang dilakukan oleh Santo Yusuf. Para sahabat Resi, mari kita berjuang dan mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita mampu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah melalui hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.